Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik semua? Alhamdulillah. Pertemuan kali ini akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena memiliki kemampuan berpikir, perasaan, dan keterampilan. Dengan kemampuan ini, manusia dapat menentukan sendiri cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengubah lingkungannya. Cara manusia mempertahankan diri juga beragam. Contohnya, manusia membuat tempat tinggal atau membuat senjata. Manusia membuat peraturan atau norma-norma manusia, mengenyam pendidikan, dan lain-lain. Karya-karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup disebut hasil budaya. Macam-macam kebudayaan. Kebudayaan jasmani adalah segala aktivitas, perilaku, dan hasil karya manusia yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi jasmani seseorang atau kelompok. Kebudayaan rohani merujuk pada aspek-aspek kebudayaan yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, kepercayaan, dan keyakinan suatu masyarakat. Kebudayaan rohani juga dapat mencakup seni, musik, sastra, dan bentuk ekspresi budaya lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan. Yang pertama, keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau. Pulau dengan suku terbanyak Sumatera, Kalimantan, Papua. Apakah itu suku? Ada yang tahu anak-anak? Suku adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Setiap suku memiliki kebiasaan midun fak berbeda-beda. Kebiasaan hidup ini menjadi budaya dan ciri khas suku masing-masing sehingga membentuk suatu keragaman budaya. Contoh suku di Indonesia, ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu. Yang kedua yaitu keragaman bahasa di Indonesia. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di daerah tertentu. Bahasa daerah digunakan untuk percakapan atau komunikasi untuk suku yang sama. Setiap suku memiliki bahasa yang berbeda dari logat dan dialeknya yang khas. Itulah cinta khas setiap bahasa daerah. Yang ketiga, keragaman rumah adat di Indonesia. Setiap daerah mempunyai rumah adat dengan arsitektur yang khas dan unik. Misalnya, bentuk rumah, atap, dinding, lantai, bahan pembuatan, dan sebagainya. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat suatu daerah. Selain itu, bentuk rumah juga dipengaruhi oleh lingkungan alam daerahnya.
ragam bahasa daerah. Contohnya, apa kabarnya? Piye kabare? Apa kabar? Nara kerotalo. Yang keempat yaitu keragaman pakaian adat dan senjata tradisional. Pakaian adat tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang banyak mendapat perhatian karena keindahannya. Model pakaiannya, warna, dan hiasannya berbeda antara daerah satu dan daerah yang lain. Pakaian adat dipakai pada waktu upacara adat, misalnya kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual dari setiap suku. Yang kelima yaitu keragaman lagu daerah dan alat musiknya. Lagu daerah bercirikan kedaerahan, umumnya menggunakan bahasa daerah. Yang keenam yaitu tarian rakyat dan pertunjukan daerah. Seni tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian daerah menampilkan kekhasan daerah. Tarian biasanya memiliki makna dan simbol tertentu. Jadi kesimpulannya, keragaman ini menunjukkan kekuatan dan keindahan toleransi dan persatuan serta meningkatkan rasa identitas nasional. Penting bagi kita, khususnya generasi muda, untuk terus melindungi, menghargai, dan mempelajari keragaman ini agar budaya suku bangsa di Indonesia tetap lestari di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menjaga perdamaian dan memperkokoh persatuan kita sebagai negara Indonesia yang heterogen dan mengakui dan menghargai perbedaan antar suku bangsa. Apa ada yang ditanyakan anak-anak? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.